Belinda, setelah Golden Time selesai, apa yang akan dilakukan untuk proses evakuasi selanjutnya? Jessica dan pemirsa, selamat sore. Betul sekali, Golden Time sudah berakhir sekitar 28 menit yang lalu. Mengingat Golden Time ini dihitung dari hari kejadian pada hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat ketika para santri melakukan sholat jemaah di Musola Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Dan memang sebenarnya dalam masa pencarian ini dijelaskan oleh Basarnas bahwa pencarian ini akan dimaksimalkan dalam masa Golden Hour atau 3 kali 24 jam. Nah, namun tampaknya kurang dari atau ketika masa Golden Hour ini belum habis, sudah ada langkah yang diambil oleh tim Basarnas atau tim SAR gabungan dalam proses pencarian atau evakuasi korban yang diduga masih tertindih hasil atau reruntuhan bangunan. Dan untuk lebih jelasnya, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Kasubdit RDPO dan KMM Direktorat Operasi Basarnas. Ada Pak Freezer. Pak Freezer, ini sudah melewati Golden Hour. Bagaimana Golden Time, maksud kami, ini seperti apa langkah atau hasil di jam ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. 72 jam sudah berlalu, kemudian terakhir kita berhasil mengevakuasi pada pukul 20.22 di tanggal 1, itu adalah korban terakhir yang masih memiliki indikasi kehidupan, artinya dia labelnya merah. Itu berada di sektor A4 yang menjadi target terakhir di dalam kita mengevakuasi korban yang terjebak di dalam bangunan runtuh di pondok pesantren ini. Lalu kemudian setelah semua yang terindikasi hidup selesai kita evakuasi, tentunya berikutnya adalah kita memindahkan mereka yang sudah masuk ke dalam level hitam atau yang Mike Delta. Kemudian ada 7 yang tersisa di sektor 2. Ini tidak bisa kita pindahkan dengan menggunakan pendekatan manual ataupun dengan penggunaan peralatan seperti breaching atau breaking, karena memang akan memberikan dampak rambatan yang akan mempengaruhi struktur bangunan. Sehingga akhirnya diperlukan pendekatan dengan metode yang lain. Lalu sebelum kita beralih ke metode evakuasi dengan menggunakan peralatan berat, kita lakukan semacam justifikasi. Jadi kita lakukan scanning dengan menggunakan metode konvensional secara memanggil, kemudian juga memberikan ketukan dan sebagainya. Kita combine dengan peralatan-peralatan deteksi yang dimiliki oleh Basarnas dan juga yang dimiliki oleh potensi SAR gabungan yang di Posko SAR Nasional ini. Jadi yang pertama kami menggunakan peralatan deteksi berupa search cam yang dia fleksibel. Jadi panjang dari kabelnya ini bisa sampai 5 meter, lalu kemudian bisa diarahkan sesuai dengan konstruksi runtuhan yang ada. Dan juga dilengkapi dengan pencahayaan, speaker dan juga mikrofon untuk memberikan akses kepada si operator berkomunikasi dengan korban kalau mereka menemukan dalam kondisi hidup. Lalu kemudian alat yang kedua, kita menggunakan wall scanner, yaitu alat yang kita tempelkan di dinding, lalu bisa men-scanning dengan jarak terjauh adalah 20 meter dengan sudut vektor sekitar 120 derajat melebar ke atas. Jadi semakin jauh jaraknya, maka akan semakin lebar jangkauannya. Nah, hasil dari scanning alat ini akan mengeluarkan 2 indikator. Ya, yang pertama adalah vital sign. Kemudian selain dari vital sign juga jumlah orang yang bisa terdeteksi oleh alat ini. Jadi sisi kirinya ini dia live indicator, ya kayak seperti heartbeat, kemudian temperatur, lalu kemudian juga gerakan. Lalu di sisi kanan monitor ini juga jumlah orang yang akan yang akan divisualkan dalam bentuk coding warna. Lalu kemudian artinya kalau ada 5 warna yang muncul ini, warna setiap orang akan divisualkan dengan warna-warna yang berbeda. Jadi kalau ada 5 jenis warna yang muncul, maka ada 5 indikator orang yang bergerak di dalam. Kemudian alat yang ketiga itu adalah multi scanner. Ini milik rekan kita dari PT Aman yang ada di Sumbawa. Alat ini kombinasi dari alat pertama dan alat kedua.
yaitu dia punya visual berupa surfscape, tetapi dia yang sticknya itu rigid, dia hanya bisa bergerak di bagian kepala saja dan fleksibilitinya tidak se-agile dari peralatan kita miliki. Kemudian yang kedua, dia mempunyai seismic scanner. Jadi sonar yang bisa menangkap gerakan rambatan yang merambat di permukaan yang keras. Jadi kalau misalnya korban mengetuk sedikit saja lantai atau dinding, maka rambatan ini bisa tertangkap oleh alat yang dipasang, alat scanner yang bisa dipasang. Dan untuk bisa melakukan ini kita harus clear area dengan jarak 50 meter dari lokasi alat. Sehingga apabila kita masuk dalam radius ini, maka dapat menimbulkan kekeliruan di dalam pengambilan deteksi. Bisa saja yang tertangkap itu adalah orang yang berada di sekitar, bukan korban yang kita harapkan. Nanti ini kita lakukan validasi dengan 3 kali pengambilan. Yang pertama adalah 23.30 di tanggal 1, lalu kemudian setelah disepakati oleh tingkat pimpinan, baik pimpinan pusat dan pimpinan daerah, Kepala BNPB, Basarnas, Kemenko PMK, dan juga pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, disepakati bahwa coba ditawarkan ke pihak keluarga dan pihak pondok pesantren. Kita berikan penjelasan, justifikasi dan sebagainya, dan mereka akhirnya setuju untuk dilakukan metode remove the rubble atau kita memindahkan puing. Tujuannya adalah kenapa sih kita memindahkan puing? Pertama adalah untuk bisa mendapatkan akses baru, kemudian juga memberikan kesempatan kita untuk bisa mengurangi beban yang di atas. Lalu kemudian selama proses pengangkatan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kami sangat menghormati apapun kondisi korban yang ada terjebak di dalam bangunan. Kalau misalnya pada saat diangkat, lalu kita lakukan rapid assessment dan ditemukan ada korban, baik itu merah ataupun hitam, maka kren akan dihentikan. Dilanjutkan dengan rescue mission atau untuk yang merah dan evacuation mission kalau dia hitam. Lalu kemudian setelah selesai dipindahkan, maka baru kren melanjutkan lagi pekerjaan. Begitu seterusnya. Setiap pengangkatan beban, pengangkatan alat, pengangkatan bagian dari struktural harus dipastikan tidak ada orang ataupun korban yang terjebak di dalam. Baru kemudian pindah lagi ke sisi berikutnya, terus seterusnya sampai semuanya clear. Pak, tapi sejauh ini apakah sudah ada update berapa jauh ya atau berapa persen pengangkatan dari setiap lapis yang sudah dimulai sejak tadi pukul 11.30 hingga saat ini sekitar 3:30 sore, Pak? Oke, baik. Dari sekitar 4 jam lebih, sudah hampir 4 jam ya. Karena tadi kita mulai jam 11.30. Belum ada signifikan yang kita dapat karena masih baru pada proses top tingkat paling atas ataupun top layer, yaitu kita mengangkat puing-puing yang tidak terkoneksi dengan struktur utama, seperti misalnya bambu, perabotan yang sifatnya masih kalau ini diangkat tidak mempengaruhi struktur bangunan. Nah, ini yang baru sampai saat tahap ini. Jadi satu alat yang bisa kita kerjakan karena kita bisa lihat sendiri akses kita masuk itu sangat sempit dan juga manuver tidak bisa ada banyak kendaraan di dalam. Sehingga dari 5 kren yang disiapkan kita hanya bisa melaksanakan satu demi satu. Dan itu dilaksanakan di siang hari. Pak, ini apakah ada hubungannya dengan, kan tadi diinformasikan bahwa sebenarnya ada 5 alat berat yang disiagakan begitu ya. Namun disebutkan Pak Freezer baru ada 1 yang dioperasikan. Apa ini berkaitan dengan timbulan getaran yang nanti akan berdampak pada gedung-gedung yang ada di sekitarnya, Pak? Betul sekali. Nah, pendekatan kita adalah kehati-hatian tadi. Kita selain dari luas areanya yang terbatas untuk manuver 2 peralatan dengan kemampuan daya kalau saya boleh sampaikan atau boleh katakan belalainya ini manuvernya itu tidak bisa maksimal kalau ada 2 alat karena hanya pendekatan dari satu sisi. Ya tidak, karena yang terbuka itu hanya pada satu sisi, yaitu sisi timur, posisi timur. Tidak bisa masuk dari sisi utara, selatan, dan barat. Nah, itu sebabnya satu alat yang bisa dimaksimalkan. Dan alat yang lain adalah standby. Jadi kalau alat ini bekerja misalnya hampir sama seperti kemarin kita mengakomodir tim rescue dalam bentuk beberapa tim pakai shift juga. Jadi satu kendaraan mungkin 3 atau 4 jam, kemudian di-switch dengan peralatan berikutnya, di-switch lagi dengan peralatan berikutnya. Kenapa? Karena 5 kendaraan ini kita selain memberikan kesempatan mereka bisa mengoperasikan agar ada lesson learned yang didapat.
dari semua operator-operator yang kita libatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Karena lesson learned bisa didapat dari pengalaman langsung bagaimana mereka mengendalikan kendaraan di bangunan atau struktur bangunan yang dicurigai masih ada orang yang terjebak di dalamnya. Berbeda memindahkan puing yang tidak ada orang di dalamnya. Pak, ini berarti apakah, kan ini tadi disebutkan ya Pak, kalau dalam proses evakuasi menggunakan alat berat maupun dari awal ini sudah melibatkan ahli-ahli teknik sipil. Apakah mereka juga menilai bagaimana kualitas dari bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya Pak? Kenapa akhirnya ini menjadi pertimbangan? Apakah memang struktur dari bangunan sekitar juga menjadi penilaian dari tim ahli atau seperti apa Pak? Selain dari pertimbangan dari tim ahli yang mereka memiliki kompetensi, knowledge tentang bagaimana menilai kekuatan atau stabilitas dari sebuah bangunan, kita juga ada alat deteksi yang kita pasangkan di dinding yang apabila ada perubahan struktur secara mendadak, mungkin karena gerakan orang atau mungkin juga karena kegempaan, alat ini akan aktif. Ini adalah indikator. Begitu alat ini berbunyi, maka kami segera evakuasi. Artinya ada perubahan struktur bangunan. Dan seperti kita lihat bentuknya ini sangat dibilang dengan tingkat ketidakstabilan sangat tinggi. Kita angkat sedikit saja satu bagian karena di tanggal 2 kita menggunakan lifting jack kekuatan 30 ton milik ITS untuk coba mengangkat kolom di sektor A1 karena biar ada celah untuk masuk ke korban ke 13, yaitu yang korban ke-13 si Haikal. Itu ternyata begitu diangkat 1 senti saja sudah ada crack dan ada jatuhan bangunan, bagian dari bangunan di sisi lainnya. Yang kami khawatirkan adalah bangunan runtuh ini masih terkoneksi dengan erat di bangunan utuh yang ada di depannya. Nah, yang kita lihat bangunan hijau. Seperti kita ketahui bersama, kegiatan sekitar jam 10 atau jam 11 di hari kedua, di hari Selasa, ada beberapa aktivitas pembuangan puing. Dampaknya yang bergetar yang mana? Gedung depan. So kita semua bubar. Artinya apa? Itu baru kita mindahkan bambu. Bagaimana kalau kita menggunakan alat yang vibrasinya tinggi? Karena untuk bisa mempancur konkret ataupun tembok itu harus dengan alat yang memiliki kemampuan untuk bisa menghancurkan bangunan. Dan itu getaran yang dirambatkan sangat besar. Apakah ini artinya gedung depan juga rawan? Kalau dilihat seperti saya kasih gambaran, ini seperti spider web ya, semuanya terkoneksi. Karena dari awal kita lihat sendiri secara kasat mata bahwa sambungan bangunan ini dari satu bangunan itu nyambung satu sama lain. Jadi seperti kalau kita bermain simpul satu tali, ini simpulnya nyambung. Jadi kalau di satu ketarik, ini ikut ketarik juga. Nah, kita menghindari itu. Nah, proses nanti pemindahan puing, kita menggunakan prinsip hold and cutting. Jadi begitu ada beban yang terkoneksi, ini kita angkat sedikit. Maksudnya adalah menstabilkan, memindahkan beban dari tumpuan ke kren sebelum dilakukan pemotongan. Dan apabila ada yang hanging atau gantung, maka ini akan diganjal dahulu atau disoring lebih dahulu agar pada saat ini terputus tidak ada efek hentakan. Karena kalau kita memotong sesuatu yang digantung, ini pasti akan ada falling down. Nah, ini falling down ini yang kita hindari dengan memasang penyangga di bawahnya. Pak Freezer, kalau melihat sejumlah pengalaman yang sudah dilakukan Pak Freezer untuk mengevakuasi bentuk reruntuhan bangunan yang setipe begitu ya, pancake, apakah ini termasuk yang dengan kesulitan cukup tinggi Pak dan membutuhkan waktu yang lama kalau melihat tipe dari runtuhannya? Baik, saya tidak bisa memberikan penjelasan terkait bagaimana komparasi dari jenis bangunan runtuh walaupun tipenya sama. Pengalaman saya waktu penanganan di Aceh, di Jogja, kemudian di Palu, bahkan yang internasional, yang termasuk di Haiti, yang di Guangzhou, Cina, termasuk juga yang di Nepal, ini semua memiliki tipe kesulitan yang berbeda. Sehingga kami tidak bisa menjawab, oh ini yang paling sulit, oh ini yang paling mudah. Tidak. Semuanya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan kita tidak bisa mengkomparasi dengan istilah sedang, ringan, dan berat. Karena selama proses bangunan itu bisa kita stabilkan, maka bisa kita kategorikan ini masih aman. Tetapi begitu tidak, agak kesulitan kita untuk
menstabilkan, disitulah tantangan. Dan kita bisa sama-sama menyimpulkan dengan perumpamaan ini bahwa tidak secara signifikan bisa disampaikan bahwa ini A, ini B, ini C. Tapi paling tidak dengan komparasi seperti ini kita bisa mengambil kesimpulan dari masing-masing bahwa tantangan atau challenge dari setiap pancake collapse pattern itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri masing-masing. Pak, sejauh ini kan tadi memang deteksi dilakukan ini untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Apakah di saat mendeteksi mencari tanda-tanda kehidupan ini juga terdeteksi ada kemungkinan korban-korban lain selain dari 7 di sektor A2 itu, Pak? Kita tidak bisa berandai-andai untuk hal yang belum pasti bisa kita lihat. Sehingga kita tetap mengasumsikan bahwa mudah-mudahan tidak ada selain dari yang 7. Dengan harapan yang lain itu ada di luar. Karena beberapa kasus di hari kedua ada keluarga yang datang cari anaknya tidak ada di daftar evakuasi, tidak ada di daftar pencarian, tapi kok nggak ada di rumah gitu loh, nggak ada juga di sini. Mereka datang ke sini, ternyata anaknya ada di sini, dan juga terlibat pendampingan dengan temannya yang selamat lainnya. Artinya ada orang lain yang selamat yang tidak terdata. Nah, ini yang masih angkanya tidak bisa kita pastikan. Jadi kita jangan gambling dengan data dalam pencarian sampai ini selesai kita proses untuk pemindahan. Tujuannya adalah semakin cepat kita pindahkan, akan semakin memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memberikan treatment. Mudah-mudahan di balik reruntuhan ini masih kita temukan adik-adik kita yang statusnya merah. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Freezer, penjelasan komprehensif. Semoga ini bisa menjadi pemahaman ke masyarakat sebenarnya apa upaya yang terus dilakukan tim SAR di lapangan. Sekali lagi terima kasih Pak Freezer. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan langsung bagaimana upaya percepatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Bukan perkara yang mudah, mengingat kita mengikuti secara langsung bagaimana proses pencarian sejak hari pertama, dan memang setiap harinya ada treatment yang berbeda untuk memaksimalkan dan juga disesuaikan dengan kondisi setiap harinya. Ini setiap harinya kalau bisa saya gambarkan pemirsa, ada pertimbangan yang beragam untuk langkah yang diambil dalam rencana operasi SAR di setiap harinya. Di mana di hari keempat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Freezer, bahwa upaya yang dilakukan di hari keempat ini adalah mempercepat proses evakuasi reruntuhan sehingga korban-korban yang masih belum berhasil ditemukan atau dievakuasi ini bisa segera diselamatkan. Jessica. Memang Anda juga sempat tanyakan kepada pihak Basarnas bahwa data ini masih belum jelas ya. Ada berapa jumlah korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan, dan juga pihak keluarga juga masih belum mengetahui di mana keberadaan anak mereka. Apakah memang sampai saat ini pondok pesantren belum memberikan data yang pasti terkait dengan jumlah murid-muridnya ini ada berapa dan ada berapa yang menjadi korban reruntuhan itu? Betul sekali Jessica, bahkan hingga sore hari ini di hari keempat pencarian oleh tim SAR gabungan, kami awak media masih belum mendapatkan konfirmasi secara langsung dari pihak pondok pesantren sebenarnya berapa jumlah santri mereka, kemudian absensi ketika sholat ini apakah ada, kemudian apakah ada komunikasi dari pihak pondok pesantren mungkin melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya, komunikasi yang dijalin dengan wali santri. Terakhir kami tadi mencoba konfirmasi dengan salah satu wali santri yang menunggu kabar kepastian dari anak mereka. Hingga detik ini memang masih belum ada komunikasi yang jelas dari pihak pondok pesantren. Termasuk ke kami, bagaimana data-data yang jelas berapa jumlah dari santri mereka. Apakah setiap sholat ini ada kewajiban dari seluruh santri untuk melakukan sholat. Dan apabila memang ada skema bagi sebagian santri yang hendak pulang ke kampung, ini akan seperti apa. Memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan dari pihak pondok pesantren skema apa yang mereka lakukan selama di pondok pesantren ini, karena mengingat bahwa ini satu komplek gitu ya, kalau bisa saya gambarkan Jessica dan juga pemirsa, di area yang roboh ini adalah area untuk khusus santri putra sehingga seluruh korban adalah laki-laki, sementara di jalan yang saat ini digunakan sebagai posko keluarga ini adalah area untuk santri putri, sehingga kita harus berpindah ke jalan lainnya untuk menuju ke tempat kejadian. Dan untuk saat ini bisa saya gambarkan pemirsa bahwa area sterilisasi ini semakin diperluas. Kalau kami kemarin awak
media masih bisa melewati jalan gang kecil di antara rumah warga ini untuk menuju ke jalan sebelah, di mana ini adalah gedung depan untuk gedung Santri Putra. Namun saat ini kami sudah tidak diizinkan untuk melihat bagaimana kondisi depan gedung yang ada di lokasi kejadian. Tadi dijelaskan oleh Pak Freezer mengapa ini juga sebagai antisipasi dalam proses evakuasi, mengingat getaran dari alat berat ini cukup besar dan ini untuk langkah preventif dari gedung-gedung yang tersambung dengan lokasi kejadian ini yang berada di belakang gedung utama. Sehingga hal ini yang menjadi alasan mengapa sejak awal, kemudian kemarin juga diperketat untuk sterilisasi area ini diperketat adalah gunanya menjaga keselamatan dari kami awak media, termasuk juga khususnya untuk keluarga korban yang mereka setiap hari kemarin ya terakhir khususnya ingin melihat bagaimana proses pencarian. Namun kemarin di hari ketiga akhirnya sudah ada komunikasi dari tim SAR gabungan dengan keluarga korban perwakilan masing-masing atau wali santri. Mereka memahami mengapa akhirnya mereka tidak bisa terlibat dalam proses pencarian, mengapa mereka tidak boleh mendekat, ataupun penjelasan juga mengapa alat berat kemarin belum bisa digunakan. Dan akhirnya tadi pagi sudah ada kesepakatan mengapa alat berat baru bisa dijalankan, dan saat ini seluruh wali santri menunggu kabar baik dan mempercayakan semua proses pencarian dan juga evakuasi kepada tim SAR gabungan yang sudah ahli dan tersertifikasi. Jessica. Belinda, kami mendapatkan kabar kalau soal hukuman bagi santri, kalau mereka tidak mengikuti kegiatan, mereka mendapatkan hukuman membantu untuk mengecor bangunan. Apakah selama Anda berkomunikasi dengan wali santri, mendapatkan informasi kalau wali santri tahu anak mereka sebagai santri kalau tidak mengikuti kegiatan akan dihukum ikut mengecor bangunan? Jessica, kami masih belum bisa bertanya ke arah sana kepada wali santri karena kondisi psikologis mereka masih cukup belum stabil. Kami belum bisa menanyai terkait apa hukuman yang didapati para santri ini ketika mereka tidak ikut kegiatan. Namun kalau ditanya terkait apakah memang ada aktivitas pengecoran yang dilakukan oleh santri, informasi ini kami dapatkan dari sumber yang tidak berkenan untuk kami sebutkan, namun memang menjelang gedung-gedung pesantren. Namun keterangan ini kami dapatkan dari sejumlah sumber. Sementara demikian kembali ke studio, Jessica. Baik, Belinda, untuk saat ini kami akan tetap kembali untuk Anda mengetahui seperti apa informasi terbaru. Terima kasih Belinda Firda atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.